أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan tidak ada nikmat yang paling berharga setelah dua nikmat ini daripada nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Imam Al-Mujahid rahimallahu taala, la adri ayya an-ni'mataini a'zama alayya. Aku tidak tahu dari dua nikmat ini mana yang paling berharga, yang paling agung. An hadani lil Islam. Allah Subhanahu wa taala yang pertama, nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukiku kepada Islam. Au athani Allahu minal ahwa. Atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari hawa nafsu, yaitu pemikiran-pemikiran bid'ah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kita sadari jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa untuk menjaga nikmat-nikmat ini tidaklah mudah. Tidaklah gampang. Lebih-lebih lagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian di dalam melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan datang suatu zaman yang fitnahnya itu, kata Rasulullah SAW, ka qita'il lailil mudlim. Seperti lembaran malam, sudah malam, gelap lagi. Subhanallah. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dahsyatnya fitnah pada zaman tersebut. Apa kata Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih salat bersama kita jemaah sekalian, masih seorang yang beriman. Nah, masih muslim, masih mukmin. Wa yumsi kafiran. Tapi sore harinya dia sudah kafir. Waliyadzubillah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore harinya dia masih beriman, kemudian di pagi harinya dia sudah kufur. Waliyadzubillah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Karena dia sudah jual agamanya untuk apa? Makanya dunia ini jemaah sekalian selalu yang membuat kita ini lalai dari mengingat Allah, selalu membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantaslah dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut rahmatnya dari urusan-urusan dunia. Di dalam sebuah hadis yang mungkin sering kali kita sebutkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, inna dunya mal'una. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinari, ta'isa 'abdu dirham. Binasa, celaka hamba dunia, celaka. Jadi dunia ini jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain yang membuat kita ini jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak baik menjaga nikmat hidayah ini jemaah sekalian, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kembali nikmat ini dari kita semua. Waliyadzubillah. Dan di antara cara kita untuk menjaga nikmat ini yang paling top adalah dengan menuntut ilmu. Antum terus hadir majelis ilmu jamaah sekalian. Insyaallah hidayah ini Allah tetap berikan kepada kita. Insyaallah taala. Maka jangan malas untuk hadir ke pengajian, majelis-majelis ta'lim. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau atau keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama kita. Ungkapan ini ma'luf, masyhur. Apa kata para ulama kita? Laisa asy-sya'nu an tuhib. Bukanlah yang terpenting itu jemaah sekalian, bukanlah yang menjadi poin pentingnya itu jemaah sekalian, sekedar engkau mengatakan aku cinta kepada Allah.
Wa innamas sya'nu an tuhab. Tapi yang menjadi poin utamanya, poin pentingnya jemaah sekalian, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Walaupun jemaah sekalian, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita ungkapkan dengan lisan kita, tapi amalia kita, perbuatan kita mengandung atau mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah tujuan hidup seorang muslim. Tujuan hidup kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlimpah taufik, berlimpah karunia, berlimpah kemudahan, berlimpah anugerah yang Allah berikan untuk hamba tersebut. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, izinkan kami di kesempatan yang singkat pada malam hari ini untuk sama-sama kita mengulang kembali. Kemudian kita berusaha keras, bersungguh-sungguh mulai malam hari ini di dalam meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma jamaah sekalian, kalaulah kita ini dicintai oleh makhluk semuanya, dari ujung barat sampai ujung timur jamaah kaum muslimin, tapi ternyata diri kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya cinta itu jamaah. Tidak ada manfaatnya. Kalaulah kita ini dicintai oleh anak istri kita, dicintai oleh keluarga kita, orang tua kita, atasan kita, bos kita, atau teman-teman kita, tapi ternyata diri kita ini dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya kecintaan itu jamaah kaum muslimin? Dan sebaliknya, kalaulah kita ini jamaah sekalian orang yang paling dibenci oleh seluruh makhluk, dicaci, dimaki, dicela oleh seluruh makhluk dari ujung sana ke ujung sini jamaah kaum muslimin, tapi Allah cinta kepada kita, maka kita adalah orang yang paling bahagia jemaah. Kita adalah orang yang paling bahagia di dunia ini sebelum nanti kita akan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dari mana? Kampung halamannya di mana? Babil, Babilonia. Nah, di mana itu Babilonia? La, lesa Irak. Nah, di bawah kerajaan yang dipimpin oleh siapa? Namrud atau Numrud. Nah, subhanallah jamaah sekalian, seantero Babilonia itu jamaah kaum muslimin semuanya memusuhi siapa? Membenci siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya jamaah sekalian. Bahkan bukan hanya membenci saja, mereka sepakat untuk mengumpulkan apa? Ikatan-ikatan kayu bakar untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Bahkan disebutkan di dalam tafsir jamaah sekalian, bukan hanya orang yang kuat, yang muda, yang segar saja yang mengumpulkan kayu bakar tersebut, akan tapi yang hamil, yang tua, semuanya ikut andil di dalam apa? Mengumpulkan ikatan-ikatan tersebut. Subhanallah, sehingga menjadi gunung kayu bakar. Sendirian jemaah. Sendirian. Bahkan keluarga dekat pun memusuhi beliau. Ayah beliau pun memusuhi beliau. Kenapa? Karena beliau sedang memperjuangkan tauhid. Kemudian beliau jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain ditangkap, lalu dibelenggu, diikat, bajunya dirobek, kemudian dilempar dengan manjanik sampai beliau berada di tengah-tengah tumpukan api kayu bakar. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pak Yayat, apa arti hasbi Allah wa ni'mal wakil? Aywa? Pelindung, penjaga, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung atau penjaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an perkataan Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan kepada api tersebut, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Jadilah engkau ini dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Subhanallah jemaah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah melihat kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah melihat kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah pun cinta kepada Nabi Ibrahim. Begitulah kondisi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Bayangkan, mungkin kalau kejadian tersebut terjadi di zaman kita sekarang, itu sudah di luar akal kita, naluri kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya jemaah, Allah akan tolong hambanya tersebut jemaah sekalian. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggambarkan bagaimana kondisi keadaan manusia di padang mahsyar nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu hufatan, uratan, ghurla." Manusia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Tak beralas kaki, tidak ada pakaian, sehelai pakaian pun yang ada di badannya, kemudian belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man yuksa." Orang yang pertama kali nanti diberikan kepadanya pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia yang lainnya tak berpakaian, itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Orang yang pertama kali yang diberikan pakaian nanti di padang mahsyar jamaah sekalian adalah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu para ulama menggaris bawahi hadis ini jamaah sekalian. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah melihat kecintaan Nabi Ibrahim, kemudian Allah cinta kepada Nabi Ibrahim. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Ibrahim. Makanya salah satu gelar Nabi Ibrahim itu apa? Khalilullah. Inilah keadaan orang jamaah sekalian, seorang hamba yang ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sekali lagi jamaah sekalian, bukanlah yang terpenting itu bagaimana kita mengungkapkan, oh saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Lihat orang di luar sana dan jauh di sana jamaah, bagaimana mereka melakukan perbuatan yang ternyata itu merupakan kesyirikan, atau perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita bertanya kepada mereka, kenapa engkau melakukannya? Apa jawaban mereka? Saya melakukannya karena saya cinta kepada Allah. Ritual-ritual ini saya kerjakan karena saya cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah ini merupakan syariat Allah? Apakah ini pernah diteladankan oleh Rasulullah SAW? Bertolak belakang jemaah kaum muslimin. Akhirnya ungkapan cinta mereka itu apa? Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Wal'iyadu billah. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan ana yakin jemaah sekalian, setiap kita yang hadir di masjid ini pasti menginginkan Allah mencintainya. Pasti. Dan inilah yang seharusnya ada pada diri kita jemaah sekalian. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui doanya. Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam sebuah hadis yang sahih. Doa ini cukup, ya setengahlah jemaah, tidak terlalu panjang. Dan ana rasa antum semua mungkin ya sudah mendengar paling tidak, atau mungkin sudah ada yang hafal. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lan khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ada yang hafal doa ini jemaah? Hafal, Masya Allah. Abdurrahman hafal? Sahih? Coba ulang. Masya Allah. Maftun. Masya Allah, mumtaz. Subhanallah. Di ujung doa tadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, memohon kepadamu cintamu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta amalan yang dapat mendekatkanku kepada kecintaanmu. Subhanallah. Jadi ikhwani rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, mari kita berusaha mulai malam hari ini jemaah sekalian, kita berusaha bersungguh-sungguh di dalam meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala.